Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 42, Kelompok 2. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan nilai-nilai komitmen mutu dalam tugas unggulan kami sebagai ASN. Komitmen mutu merupakan layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi ASN ada 3, yaitu 1 sebagai pelaksana kebijakan publik, 2 pelayan publik, 3 sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang ASN, harus memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Senantiasa menjaga kualitas, bukan hanya kualitas. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. Berarti melakukan sesuatu yang benar, tepat sasaran, atau sesuai tujuan. Sedangkan efisiensi atau efisien berarti melakukan dengan cara yang benar. Tujuan tercapai dengan menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya tanpa mengurangi tujuan itu sendiri. Apa itu inovasi? Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Sedangkan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikut ini adalah implementasi nilai-nilai komitmen mutu dalam profesi kami sebagai ASN. Sebagai perawat yang bertugas di ruang isolasi COVID RSUD Ngudi Waluyo-Wulini Kabupaten Blitar, saya bisa merasakan betapa banyak tugas yang harus kami lakukan selama jam dinas. Mulai dari pemberian asuhan keperawatan pasien total care, mencatat dan melaporkan kondisi pasien dalam lembaran rekam medis pasien, menyampaikan perkembangan kondisi pasien kepada keluarga, juga memberikan edukasi pada keluarga pasien yang baru masuk ruang perawatan. Edukasi keluarga pasien baru membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Bahkan tak jarang walaupun perawat sudah mengedukasi, namun masih saja keluarga pasien kurang paham dan sesampainya di rumah sudah lupa dengan penjelasan perawat. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mencoba membuat inovasi berupa pemberian kartu pedoman keluarga pasien isolasi yang bisa mereka bawa dan dibaca ulang di rumah. Dengan begitu, harapannya waktu edukasi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga pekerjaan lain dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta tercipta kepuasan semua pihak, pimpinan, keluarga pasien, dan perawat itu sendiri. Media pembelajaran yang efektif dan efisien tentu sangat diperlukan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Sebagai seorang pendidik, saya berusaha mengoptimalkan fungsi teknologi sebagai alternatif media pembelajaran online. Membuat video pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materi adalah salah satu inovasi saya dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dengan menggunakan video pembelajaran yang dikemas interaktif, dirasa efektif membantu siswa memahami pembelajaran meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Saya juga membuat dan mendesain materi dengan membuat compact disc atau CD yang dapat diberikan kepada siswa yang mengalami keterbatasan dari peserta didik untuk menyediakan perlengkapan teknologi. Di era pandemi, seorang guru dituntut kreatif dan inovatif dalam menggunakan kemajuan teknologi. Harapannya, proses belajar mengajar dapat lebih efektif dan efisien meski dilakukan secara daring. Untuk itu, saya membuat video tentang materi pembelajaran
yang ingin saya sampaikan. Saya melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan Zoom Meeting. Saya juga mengoptimalkan Google Classroom dan Google Form untuk menunjang proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan mutu kinerja, saya memanfaatkan kesempatan supervisi sebaik mungkin. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan teman sejawat untuk mendapatkan masukan-masukan agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi. Pada masa pandemi seperti saat ini, guru tetap dituntut untuk mempertahankan komitmen mutu. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah tetap melakukan pembelajaran melalui jarak jauh. Penggunaan Google Classroom, Zoom, ataupun WhatsApp Group menjadi solusi. Pembelajaran jarak jauh dinilai efektif dan efisien karena tanpa tatap muka ataupun bertemu, kegiatan belajar mengajar tetap masih dapat berlangsung. Selain itu, kegiatan belajar tidak terbatas ruang dan waktu. Digitalisasi perangkat pembelajaran merupakan suatu inovasi dan langkah efisiensi penggunaan kertas di abad 21. Serta, guru dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif dalam membuat atau menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Yang saya lakukan adalah memaksimalkan penggunaan Google Formulir, Kahoot, atau membuat game sederhana secara mandiri. Sebagai seorang guru PAI di era pandemi ini, kita tidak hanya dituntut untuk memberikan pembelajaran terkait dengan materi PAI saja, namun kita juga harus bisa memberikan teladan dan program untuk peserta didik agar terbentuk generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Berikut adalah program unggulan yang saya berikan untuk peserta didik di instansi SD Negeri Bronggang Cangkringan. Menyusun rencana pembelajaran saintifik. Sebagai seorang guru, RPP merupakan alat utama untuk mengajar. Dengan RPP, kita bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media pembelajaran merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, diharapkan siswa mampu memahami materi dengan baik dan sesuai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Membuat program pembiasaan pagi. Program pembiasaan pagi yang saya berikan untuk peserta didik adalah Asmaul Husna Morning, yaitu pembacaan Asmaul Husna setiap pagi sebelum mulai pembelajaran. Dengan pembiasaan ini, diharapkan peserta didik mendapat berkah dari Asmaul Husna yang akan berdampak pada perilaku keseharian siswa.
Ketika kita sudah berkomitmen untuk memberikan mutu yang terbaik pada layanan yang kita berikan, maka yang harus diluruskan terlebih dahulu adalah merubah mindset melayani kita. Tanamkan budaya kerja positif, berikanlah pelayanan prima. Maka, hasilnya adalah pelanggan akan puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan pelanggan, serta menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif.